Pemirsa, kabar duka tengah menimpa komedian sekaligus politisi Eko Hendro Purnomo atau yang kerap disapa Eko Patrio. Ayahanda tercinta Eko, Sumarsono Mulyo, meninggal dunia pada Jumat kemarin siang. Kabar tersebut diketahui dari pesan WhatsApp yang beredar di kalangan awak media. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua kami, kakek kami, yaitu Bapak Sumarsono Mulyo bin Parto Mulyo, tepat tadi jam 11.50 menjelang azan Jumat meninggalkan kita semua. Kami sadar sekarang cari makam sulit. Yang kedua juga kalau misalnya kita nunggu cari makan dan sebagainya dalam kondisi seperti gini COVID gitu ya, makin lama nunggu, makin lama banyak orang di rumah yang mau nyelawat dan sebagainya, buat saya juga kelihatannya kok nggak elok gitu ya. Jadi kami sepakat dengan adik-adik saya, dengan keluarga besar, akhirnya kita sepakati yuk ini COVID nggak baik, lebih baik dimakamkan lebih cepat. Nah, cepat itu adalah salah satunya adalah tandem dengan istri satu liang lahat, dan ya buat saya lebih baik lah gitu ya. Artinya juga pemerintah juga memperbolehkan. Dalam pesan yang beredar, pihak keluarga tidak menyebutkan penyebab meninggalnya ayahanda. Namun diketahui sebelum meninggal dunia, almarhum sempat berobat dan berjuang melawan penyakit jantung. Beliau sakit Parkinson ya, 2 bulan dirawat rumah sakit, 15 hari pulang, masuk lagi rumah sakit, pulang, dan sekarang kita bersama. Beliau meninggalkan kita semua gitu ya. Bapak tuh orang baik, terus emang gak banyak ngomong ya, Bapak tuh lebih cenderung diam gitu Pak. Tapi pas alhamdulillah sih pas Bapak sakitnya kemarin itu kebetulan aku yang rawat gitu. Maksudnya walaupun ibarat kasarnya katanya orang sakit galak, Bapak sih enggak gitu. Jadi kalau ngeliat aku paling ketawa. Terus dia tuh alhamdulillah masih ingat semua nama anaknya, mantunya semua, dan alhamdulillah banget meninggalnya dari Jumat. Mudah-mudahan dengan hari yang bagus, mudah-mudahan semuanya dimudahkan buat Bapak. Sebelumnya pada Oktober 2018 silam, Eko juga telah kehilangan ibundanya, Jamini binti Sumopardi, untuk selama-lamanya. Jamini meninggal dunia karena serangan jantung. Waktu saat meninggal ibu, paling bapak cuma 3 tahun. Bener loh, ngomong 2018, sekarang 2021. Beliau menepati janjinya itu dimakamkan tandem bersama ibu gitu ya. Kita satu liang lahat gitu. Beliau orang baik. Saking baiknya bukan hanya dengan cucu-cucunya, tapi juga dengan sekitarnya. Itu care banget sama cucu-cucu tetangga, malah dibikinin taman bermain di depan rumahnya. Dan itu didedikasikan sama istrinya, namanya Taman Bu Mini. Kebetulan istrinya Bu Mini namanya. Nah, bukan hanya baik sama tetangga, ya sama anaknya baik. Karena ibu sama bapak tuh saling ngisi gitu ya. Kalau ibu tuh orangnya kalau nggak suka frontal dan sebagainya. Kalau bapak kalem banget. Ibu saya yang ngajarin berdagang, tapi kalau bapak ngajarin bagaimana berorganisasi atau berbisnis yang baik. Nah, itu beliau ngajarin bagaimana jujur, bagaimana bermanfaat untuk orang banyak, beliau banget. Jadi saya sangat merasa kehilangan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan kalau orang tua saya, terutama ayah saya, bila ada salah apa dan sebagainya. Semoga doanya beliau diterima di sisinya, dan tentunya surga untuk beliau. Terima kasih. Pemirsa,
Lama tak terdengar kabarnya, pesinetron lawas Ferry Irawan dikabarkan tengah berjuang melawan sakit. Dari pihak keluarga diketahui, Ferry sedang mengalami sakit syaraf kejepit di leher bagian belakangnya, di mana sakit yang dirasakan Ferry seringkali timbul hingga Ferry harus rutin melakukan pengobatan dan perawatan. Memang udah lama ya, jadi dia kan hilang timbul. Jadi sekarang ini lagi parah-parahnya dan kondisi juga memang belum stabil ya, dan masih masa pemulihan juga. Bukan kanker. Yang dulu itu dibilangnya kata dokter itu distonia. Nah, tapi kan itu udah lama ya, udah 10 tahun lah. Jadi kalau yang sekarang itu memang yang dulu itu kambuh, tapi ditambah sekarang sakitnya yang saraf kejepit. Ada saraf kejepit di leher, lumbal 4 sama lumbal 7. Kondisi Ferry saat ini juga sedang dalam keadaan tidak stabil. Hal tersebut membuat Ferry harus diberi suntikan pada bagian kepalanya untuk meringankan sakit yang ia rasa. Itu harus disuntik emang, biar supaya nggak sakit atau meringankan gitu. Sekarang sih lagi istirahat ya, habis tadi di salah satu stasiun TV kan dia habis live, makanya sekarang lagi bed rest lagi gitu, karena memang juga kan tadi kan saya bantu untuk bicaranya. Istirahat aja, karena emang dari obatnya diminumnya pun banyak banget untuk kayak istirahat, tidur, jadi lebih ngantuk segala macam, jadinya bisa istirahat kan. Ya, penyakit syaraf kejepit yang dialami Ferry sendiri bisa merembet sampai ke batang tulang otak dan bisa sampai dioperasi. Namun, pihak keluarga mengungkapkan Ferry belum siap untuk dioperasi. Terakhir syuting memang masih sakit juga, cuman memang kan dia selalu tahan ya kan, selalu tahan. Jadi ya sekarang lah udah nggak tahan lagi dia. Gitu. Sampai Itu bisa merembet ke otak, merembet sampai ke tulang otak gitu, merembetnya. Batang tulang. Batang tulang. kecil. Batang tulang otak gitu. Itu yang bikin bahaya. Jadi anjurannya sih mesti operasi, tapi Mas Ferry-nya belum siap. Kabar sakit Ferry ini membuat sejumlah artis sinetron yang seangkatan dengan Ferry membuat penggalangan dana untuk kesembuhan Ferry. Ferry disebutkan butuh biaya besar untuk menjalani operasi. Lantas, apa tanggapan keluarga terkait penggalangan dana yang dibuatkan teman-teman artis sinetron untuk Ferry? Kalau untuk penggalangan dana memang betul ada, dan itu inisiatif daripada teman dan sahabatnya Mas Ferry sendiri gitu, yang mengetahui kondisi Mas Ferry sendiri. Kalau untuk masalah itu saya juga itu langsung ke Mas Ferry ya, saya juga kan tidak mengetahui langsung ya. Kalau memang membantu ya nanti bisa ditanyakan lagi aja nanti sama yang bersangkutan gitu. Ya tanggapannya ini positif ya gitu. Jadi banyak terima kasih banyak yang untuk semua yang telah membantu Mas Ferry terutama ya. Ya, saya ucapkan juga dari perwakilan keluarga, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, hingga saat ini kondisi Ferry masih harus bed rest. Ferry sendiri juga masih melakukan perawatan lanjutan berupa suntikan dan minum obat. Tak hanya itu, untuk berjuang melawan penyakitnya, Ferry juga menjalani terapi pengobatan alternatif. Obat dan pengobatan alternatif itu pasti itu membantu, soalnya kan untuk meringankan gejala yang lagi dirasain kan sakit banget. Ya, harapannya untuk Mas Ferry ya cepat segera sembuh, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan lagi, dan juga untuk bisa beraktivitas seperti semula, dan juga untuk masyarakat ataupun kawan-kawan dan teman-teman separat dan para sahabat, kami sekeluarga mohon doanya untuk yang terbaik atau untuk kesembuhannya untuk Mas Ferry.